Tiga. Tegar dulu ya. Terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya untuk saya wawancarai. Di sini ada beberapa masalah yang terjadi di sekolah saya. Salah satunya masalah yang saya hadapi di sekolah adalah tentang relasi hubungan yang baik terhadap orang tua dengan sekolah. Nah, itu menurut Bapak sebagai guru di sekolah itu penyebabnya apa ya Pak? Baik, jadi penyebab hubungan murid dengan orang tua itu adanya renggang istilahnya itu diakibatkan karena orang tua itu terlalu fokus dengan pekerjaannya. Hal ini dimana bisa kita lihat saya selaku guru yang selama ini memperhatikan tingkah laku murid itu, saya melihat bahwasanya murid ini di lingkungan rumahnya itu tidak nyaman gitu. Kenapa tidak nyaman? Karena orang tuanya itu mengabaikan mereka sehingga mereka ini kurang mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Di mana orang tua mulai dari pagi pergi bekerja hingga pulang sudah petang, sehingga hubungan itu tidak terjalin, di mana si anak dan orang tua ini tidak bertemu dalam satu rumah. Kalaupun itu bertemu, waktunya sangat sedikit. Apalagi sekarang bisa kita lihat zaman sekarang ini tidak ada lagi sudah tidak ada lagi istilah makan bersama di atas meja, itu sudah sangat minim lah kalau di zaman sekarang. Dimana kalau dulu tuh antara orang tua dan siswa dan anak itu ada hubungan yang kuat, dimana mereka saling berkomunikasi gitu. Dari pagi mereka berkomunikasi sampai dengan malam mereka berkomunikasi. Tapi untuk saat ini tidak. Karena kenapa? Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka dan si anak juga tidak mendapatkan perhatian lebih. Jadi si anak ke sekolah hanya sebagai perintah dari orang tua. Tapi orang tua sendiri tidak mengetahui apakah si anak ini sampai ke sekolah atau tidak, dan bagaimana si anak ini mengenai pembelajaran di sekolah. Orang tua tidak mengerti hal itu. Jadi orang tua ini sangat mengabaikan gitu anaknya, sehingga orang tua hanya fokus kepada pekerjaan, tapi lupa akan pendidikan si anak. Mungkin itu dari saya penyebabnya. Kemudian Pak, di sekolah saya itu kan komunikasinya antara peserta didik, antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik itu kan komunikasi kan tidak berjalan dengan baik. Sepertinya diadakannya rapat, tetapi dengan berbagai alasan orang tua yang alasannya inilah itulah, sehingga tidak tahu apa yang ada di dalam rapat itu Pak. Jadi tidak terjalin komunikasi dengan itu, bagaimana ya Pak? Dari Bapak sebagai seorang guru ataupun dengan jabatan Bapak sebagai Bapak itu bagaimana ya Pak? Ya, ini ada hubungannya juga antara hubungan orang tua dan murid, di mana orang tua sangat kurang memperhatikan atau kurang memperdulikan pendidikan si anak, karena mereka sudah sepenuhnya si anak ini menyerahkan si anak ini kepada guru. Mereka menyerahkan sepenuhnya bahwasanya ini tanggungan atau tanggung jawab guru. Jadi mereka tidak mau tahu bagaimana keadaan si anak di sekolah, bagaimana pembelajarannya. Jadi mereka tidak mau tahu itu, karena mereka sudah menganggap guru mampu untuk mengajar dan mendidik anaknya itu sendiri. Dan sehingga dari pihak guru juga kesulitan untuk komunikasi dengan orang tua. Karena kenapa? Ketika pihak sekolah maupun guru mengadakan suatu rapat, itu banyak orang tua yang tidak hadir, beralasan sedang sibuk dengan pekerjaannya mereka masing. Padahal kalau bisa kita lihat, kita bisa orang tua seharusnya lebih mementingkan pendidikan si anak, tidak hanya terfokus pada pekerjaan orang tua. Dan ada juga sekolah yang tidak melibatkan orang tua dalam pembagian rapor. Yang seharusnya ketika pembagian rapor itu orang tua dilibatkan, sehingga orang tua tahu permasalahan dan kualitas si anak di sekolah itu. Mungkin hanya itu dari saya. Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya,
Ini Pak, di sekolah saya itu kurangnya pembelajaran yang inovatif. Ya kan? Di sini guru-guru itu hanya memberikan metode-metode biasa seperti memberikan penugasan, kemudian menggunakan metode ceramah, hanya metode-metode itu saja yang dilakukan. Nah, bagaimana upaya yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Kalau dari saya ini sebenarnya permasalahan ini adalah kualitas seorang guru, di mana di sini kita bisa lihat sejauh mana guru itu mampu memberikan pembelajaran yang menarik bagi si anak ini. Kenapa? Karena apabila guru hanya mengajari pembelajaran yang monoton, itu membuat si anak tidak menarik untuk ikut masuk dalam pembelajaran tersebut. Jadi makanya guru di sini dituntut untuk bisa mampu berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan pembelajaran tersebut. Jadi guru sekarang mungkin lupa penggunaan gadget atau handphone, di mana handphone itu bisa kita gunakan untuk media menggali informasi dalam dunia pendidikan. Seperti kita bisa mencari tahu informasi bagaimana sih cara untuk mengajarkan si anak dengan cara yang kreatif sehingga menarik untuk si anak bisa ngikut ataupun bisa masuk dalam pembelajaran kita. Jadi seharusnya guru harus lebih mampu menguasai tersebut dengan memanfaatkan media-media yang tersedia seperti sekarang ini, seperti internet ataupun handphone. Mungkin itu. Mungkin ini saling berkaitan ya Pak dengan penggunaan teknologi juga, ya kan, seperti menggunakan media belajar berbasis teknologi. Mungkin guru-guru di sekolah saya itu kurang menggunakan pengaplikasian media pembelajaran loh Pak. Nah, itu bagaimana ya Pak? Ya, media memang di sekolah sudah disediakan. Ada beberapa yang sudah menyediakan media-media elektronik untuk mendukung pembelajaran. Ya. Seperti guru bisa menggunakan laptop dan menggunakan infocus untuk memancarkan bahan-bahan yang akan diajarkan, sehingga siswa ini akan lebih mudah mengerti dengan cara metode belajar secara visual. Tapi yang kita lihat saat ini, bahwasanya guru belum mampu untuk mengaplikasikan media-media tersebut seperti laptop. Bahkan ada guru yang masih belum bisa untuk menghidup dan mematikan laptop itu sendiri. Jadi ini kita butuh bimbingan ataupun suatu bimbingan teknologi untuk membantu guru-guru ini agar dapat mengaplikasikan media-media elektronik ke siswa, agar siswa dapat belajar lebih semangat, lebih menarik secara visual. Mungkin itu. Lebih ke penyebabnya itu apa ya Pak? Guru-guru kurang memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Sedangkan yang kita tahu, kadang fasilitas sekolah itu seperti proyektor itu pasti ada. Walaupun tidak ada, pasti ada ruang lab untuk bisa kita gunakan sebagai ruang belajar. Ya, itu dia. Ini guru-guru memang media sarana dan prasarana itu sudah tersedia di sekolah. Tapi bagaimana? Si guru ini belum terbiasa menggunakan media tersebut. Dia belum menguasai sepenuhnya. Seperti menghidupkan laptop, mengaplikasikan laptop, itu mereka belum sepenuhnya mengerti. Karena kurang terbiasanya mereka. Karena kenapa? Kurang terbiasa. Mungkin mereka mungkin ada yang belum memiliki laptop, sehingga tidak terbiasa dengan penggunaan laptop itu sendiri. Dan selanjutnya infocus atau proyektor, di mana memang di sekolah sudah ada infocus atau proyektor, cuman mereka belum terbiasa untuk menggunakan tersebut. Jadi mereka belum mengerti dengan penggunaan tersebut, sehingga memang dengan hal seperti itu, jadi guru
karena tidak bisa maka tidak digunakan. Jadi guru mencari metode lain, yaitu metode seperti biasa, mengajar dengan tatap muka seperti biasa, tidak menggunakan media-media itu. Jadi sehingga sampai sekarang guru tidak menggunakan media yang telah disediakan. Langsung ke pertanyaan berikut aja ya Pak ya. Nah di sini kan mengenai soal hot nih Pak, ya kan? Jadi di sekolah saya itu belum menerapkan soal hot, dan untuk pesertanya sendiri itu belum tahu bagaimana soal hot. Jangankan soal hot aja mereka mungkin susah untuk menjawab soal-soal seperti saya, khususnya di bidang seni budaya. Itu apa ya Pak sebabnya? Kalau kita bicara soal hot, memang hot ini harus panas ya. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan siswa dengan keterbatasan mereka tidak mampu menjawab soal-soal hot tersebut. Karena kenapa? Belum terbiasanya mereka mengetahui mengenai soal hot tersebut. Jadi salah siapa? Salah guru. Guru juga tidak bisa kita sepenuhnya kita salahkan. Kenapa? Guru juga belum sepenuhnya mengerti akan soal hot tersebut. Kenapa? Karena kurangnya atau minimnya bimbingan atau pelatihan mengenai soal hot tersebut dari dinas gitu. Jadi sehingga guru-guru ini belum mengerti sepenuhnya apa sih itu soal hot, bagaimana sih, apa-apa saja sih butir-butir soal yang harus diberikan dalam bentuk hot tersebut. Guru belum sepenuhnya tahu. Karena kenapa? Dari pihak pemerintah juga kurang gitu dalam pelatihan tersebut. Seharusnya pelatihan tersebut harus lebih sering gitu, sehingga guru-guru ini lebih mudah ataupun lebih mampu dalam menguasai soal hal tersebut. Sehingga ketika guru sudah mampu atau menguasai, maka guru akan menerapkan ke siswa gitu, sehingga siswa pun mengerti. Jadi yang jangan sampai sekarang ini bagaimana siswa bisa mengerti soal hot sedangkan guru saja tidak mengerti apa itu hot gitu. Jadi antara guru dan siswa itu harus saling mengerti apa sih itu soal hot, bagaimana sih, apa saja sih butir-butir soal hot yang harus diberikan gitu. Jadi ya penyebabnya mungkin ya kurangnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah terhadap guru-guru, khususnya dalam menyangkut soal hot itu tersendiri. Cukup itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah bersedia untuk wawancara Pak. Nah, boleh matikan video.